warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bani yang berikutnya ini kita kepada subab berikutnya. Bani Israel mengingkari janjinya kepada Allah. Ayat-ayat berikutnya membicarakan kepada kaum muslimin tentang hal ikhwal kaum Yahudi, sikapnya yang suka melanggar, membangkang, menyeleweng, suka merusak dan mengingkari janji. Kaum Yahudi dengan sikap yang seperti itu dipertontonkan kepada kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minhum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfiquna dima'akum wa la tukharijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukharijuna fariqam minkum min diyarihim qadaha alaihim bil ithmi wal udwani fa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Wa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum min khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asatil adab. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Thumma ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu wa lahum yunzarun. Sebab ini agak panjang ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Dan ingatlah ketika kami Allah mengambil janji kamu, ya, mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, maksudnya saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu menyaksikannya. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sendiri, yaitu saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Isyarat tentang janji ini sudah disebutkan dalam pembicaraan peringatan dan dalam membicarakan peringatan Allah kepada Bani Israel yang memiliki sikap suka menyalahi janji.
sebagaimana disebutkan dalam pelajaran terdahulu. Maka di sini disebutkan sedikit terperinci dari beberapa perjanjian tersebut. Dari ayat pertama kita mengetahui bahwa perjanjian Allah dengan Bani Israel ditetapkan atas mereka di bawah bayang-bayang gunung yang diangkat di atas mereka, dan yang mereka diperintah untuk memegangnya teguh-teguh serta harus selalu mereka ingat. Hal itu disebabkan perjanjian itu mengandung kaidah-kaidah yang kokoh bagi agama Allah, dan kaidah-kaidah ini dibawa kembali oleh agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka mengingkarinya. Perjanjian Allah dengan mereka itu adalah janganlah mereka menyembah selain Allah. Ya, ini suatu kaidah yang utama dalam tauhid secara mutlak, juga berisi keharusan bagi mereka untuk berbuat baik kepada orang tua, sanak kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Di samping itu juga menyeru manusia untuk berbuat baik. Yang pertama-tama adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, juga berisi kewajiban menunaikan sholat dan mengeluarkan zakat. Semua itu masuk dalam kaidah-kaidah Islam dan tugas-tugas yang dibebankannya. Di sini ditetapkan dua hakikat. Pertama, kesatuan agama Allah dan pembenaran agama terakhir ini terhadap prinsip-prinsip agama samawi sebelumnya. Kedua, sejauh mana kekeras kepalaan sikap kaum Yahudi terhadap agama ini, agama yang menyuruh mereka untuk memenuhi janji mereka kepada Allah. Nah, di sini di dalam menghadapi sifat yang memalukan ini beralihlah redaksi ayat ini dari kisah pihak ketiga yang diceritakan kepada lawan bicara. Perkataan itu ditujukan kepada Bani Israel, kemudian ditinggalkanlah pembicaraan terhadap mereka itu dan beralih kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini di Bani Israel ini pihak ketiga. Ya, pihak pertamanya Allah yang berbicara, dan pihak keduanya kita orang Muslim. Perkataan itu ditujukan kepada Bani Israel, kemudian tinggalkanlah pembicaraan terhadap mereka itu dan beralih kepada orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Namun pengarahan firman kepada mereka di sini lebih menghinakan dan lebih keras lagi. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling, ya. Dengan demikian terungkaplah sebagian rahasia peralihan redaksi kalimat dari orang ketiga yang diceritakan kepada orang kedua yang diajak bicara di dalam kisah-kisah dan lain-lainnya dalam kitab yang mengagumkan ini. Redaksinya pun berlanjut di dalam memberikan pengarahan kepada Bani Israel, memaparkan kepada mereka sikap pengingkaran mereka terhadap janji mereka kepada Allah. Nah, ternyata ini bukan kepada orang muslimin, tapi langsung Bani Israel yang sebagai pihak ketiga. Kemudian kamu ini Bani Israel tidak memenuhi janji ini kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling, ya. Maka kita harus ingat ini, jangan sampai kita ikut-ikutan cara-cara Bani Israel seperti itu. Tetap ada yang beriman, tapi sebagian kecil saja. Karena mereka sudah seperti lingkaran, ya, saling melingkupi dalam dosa seperti itu. Redaksinya pun berlanjut di dalam memberikan pengarahan kepada Bani Israel yang memaparkan kepada mereka sikap pengingkaran mereka terhadap janji mereka pada Allah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, yaitu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, yaitu saudara sebangsa, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu menyaksikannya. Tetapi apakah yang terjadi setelah ikrar ini? Sedangkan mereka menyaksikan dan menghadirinya. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, maksudnya saudara sebangsamu, dan mengusir segolongan dari kamu, ya, dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan.
Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal mengusir mereka itu juga larangan bagimu. Nah, sebagai tawanan ditebus ya. Jenenge tega lorone gak tega patine. Padahal mengusir mereka juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Kedua-duanya ini perintah ya. Jangan mengusir saudaranya ya. Jangan membunuh saudaranya ya. Dan kalau saudaranya jadi tawanan itu ditebus, diperjuangkan ya. Enggak. Apa yang dikatakan kepada mereka ini terjadi beberapa waktu sebelum Islam menguasai suku Aus dan Khazraj. Ya. Suku Aus dan Khazraj adalah orang-orang musyrik. Dan kedua suku ini termasuk suku-suku bangsa Arab yang saling bermusuhan. Dan kaum Yahudi dengan ketiga sukunya terikat perjanjian dengan suku ini dan dengan orang-orang musyrik, yaitu Yahudi Bani Koinoko dan Bani Nazir mengikat janji setia dengan suku Khazraj, sedangkan Yahudi Bani Quraisyah mengikat janji dengan suku Aus ya, janji setia dengan suku Aus. Maka apabila terjadi peperangan, masing-masing kelompok membantu golongan yang lain ya, membantu golongan yang mengikat janji setia dengan mereka. Maka orang Yahudi membunuh musuh-musuhnya dan kadang-kadang membunuh orang Yahudi sendiri dari kelompok lain. Yang dimuliakan ini diharamkan atas mereka sesuai dengan nas perjanjian Allah dengan mereka, dan mereka mengusir pihak lain itu dari kampung halamannya apabila kelompoknya menang, merampas hartanya dan menawan tawanan-tawanannya. Hal ini juga diharamkan menurut nas perjanjian mereka dengan Allah. Sering orang-orang Yahudi itu mengorbankan orang-orang Yahudi sendiri itu sering ya. Bahkan ada kisah itu ya di Perang Dunia Kedua seperti itu, dikorbankan, tapi seakan-akan mereka jadi korban malah. Tapi saudara sendiri dikorbankan. Itulah orang-orang Yahudi, picinya mereka. Pertanyaannya, apakah ini tidak terjadi zaman sekarang? Apakah ini tidak terjadi pada orang Muslim? Bisa terjadi dan sering terjadi. Ya, ketika orang-orang yang mengaku Muslim tidak benar-benar beriman dengan benar. Ya, mengorbankan saudaranya biasa. Yang penting dia dapat harta yang banyak, harta melimpah, jabatan, kedudukan, pangkat, status sosial, pengaruh. Karena apa? Keimanan sangat tipis, ngakunya Muslim. Maka kalau orang-orang seperti ini nggak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Bedanya mereka Muslim, mereka bersyahadat, masih ada peluang untuk masuk surga walaupun lama. Kemudian apabila perang itu usai, mereka menebus dan melepaskan tawanan dari kalangan Yahudi itu di pihak sini maupun dari pihak sana. Ya kaya wong gak bener, diperangi, dibunuh, lah bareng ditawan, dilebasno. Ya. Yang mereka tawan maupun yang ditawan oleh sekutu-sekutu mereka ataupun musuh-musuh sekutu mereka sesuai dengan hukum Taurat bahwa sesungguhnya tidaklah kamu mendapati orang Bani Israel yang ditawan kecuali kamu ambil dan kamu bebaskan dia. Berarti perangi ya, ditawan, dibebasno. Inilah sikap kontradiktif yang dihadapkan Al-Quran kepada mereka,
seraya ditanyakan kepada mereka dengan nada ingkar, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Ya, aneh mereka ini. Ada nggak? Ada di zaman sekarang. Kadang yang disampaikan, yang diberitakan yang baik yang dilakukan, apa wujudnya tak bebas no tawanannya ya. Tapi ketika dia memeranginya gak diceritakan. Ya banyak terjadi sekarang ya, apalagi di kenegaraan, di sistem politik itu banyak seperti itu. Nah, itulah perusakan mereka terhadap janji yang karenanya mereka diancam dengan kehinaan dalam kehidupan dunia dan siksaan yang lebih berat di akhirat. Di samping ancaman tersembunyi bahwa Allah tidak akan pernah lengah terhadap dan melupakannya. Ya gak mungkin Allah lengah. Manusia bisa ditipu oleh Yahudi, Allah tidak bisa ditipu. Kalau kita kurang memahami Al-Quran, kita mudah saja ditipu oleh Yahudi. Yahudi itu pintarnya bukan main untuk menipu ya. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ayat berikutnya beralih pada kaum muslimin ya. Tadi Pak Yahudi sebagai pihak ketiga, dilanjutkan Yahudi sebagai pihak kedua, seakan-akan tidak ngobrol langsung. Selanjutnya ini sebagai apa kepada orang muslimin langsung. Ayat berikutnya beralih pada kaum muslimin dan kepada semua manusia sambil menjelaskan hakikat mereka dan hakikat perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ya. Janjane kalau dia benar dia dapat hasil di akhirat, tapi dijolno ini sing penting untuk dunia akeh ngono. Akhiratnya muap ya, musnah. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Kisah pembelian mereka terhadap kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat di sini adalah bahwa yang mendorong mereka mengingkari janjinya dengan Allah ialah berpegang teguhnya mereka kepada janji mereka dengan kaum musyrikin dalam suatu perjanjian yang berisi keharusan bagi mereka untuk menyalahi agama dan kitab mereka. Ini pun di Islam pun ada seperti ini ya, orang-orang sekuler ya, orang-orang liberal berusaha untuk apa seakan-akan apa permisif, boleh saja kumpul-kumpul dengan orang-orang apa musyrikin atau pada orang-orang kafir seperti itu dalam hal yang dilarang, contohnya ibadah. Boleh ya, ibadah yang mungkin kita dianggap biasa, tapi kalau pihak lain itu menganggap ibadah kita sama ikut dengan ibadah orang lain, malah merusak diri kita sendiri dan merusak agama orang lain. Sesungguhnya terbaginya mereka menjadi dua golongan dan bergabungnya mereka ke dalam dua kelompok yang mengikat perjanjian semua itu. Perjanjian semua itu tidak lain adalah langkah taklid Bani Israel untuk memegang tongkat di tengah-tengah, menimbang-nimbang berpihak kemana yang sekiranya lebih menguntungkan. Ini sepenting untung ya, sepenting untung. Inilah politiknya orang Yahudi ya. Kira-kira gini, kalau umpamanya ya pilihan ketua kelas umpamanya, sing dipilih sing iku bro, wah ini kira-kira menang tak dukung, tak bolohi ben kok nek ana apa aku dijak. Seperti itu. Jadi perhitungan utama yaitu apa?
tuntunan Allah di nomor sekian kan. Yang penting pulang menang ya. Pamane dukung bupati ya. Bupati nek peluangnya menang engko untuk iku, untuk apa? Disenangi bupati ya, untuk warna-warna. Untuk gawean, ya, untuk jabatan. Kono bra. Ini model Yahudi seperti ini. Politiknya sudah canggih. Yahudi zaman Al-Hajjaj itu sudah sangat canggih. Maksudnya canggih dalam apa pada waktu itu. Kalau dibandingkan dengan politik sekarang yang tiru-tiru seperti ini. Berarti sudah meniru Yahudi yang sudah zaman bola, sudah lama, sudah 1500 tahun yang lalu lebih. Gitu. Ya sudah sekitar 1500 lah. Dan bergabungnya mereka kepada pasukan yang besar itu adalah sikap kehati-hatian atau strategi untuk mendapatkan rampasan perang dalam kondisi apapun, dan pada ujungnya jaminan keuntungan yang hendak diperoleh ya kaum Yahudi itu adalah sama, baik pihak ini maupun pihak itu yang menang. Ini merupakan program orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak memegang teguh janjinya, dan menyadarkan semuanya kepada kelicikan akal, kepercayaannya kepada urusan dunia, dan mencari pertolongan kepada sesama manusia, bukan kepada Tuhan manusia ya. Berbicara pada dua kaki. Nek kono menang ya entuk ya, nek kono kawan nek sing siji menang ya entuk gitu. Jadi entuk karo dapat semuanya. Itu namanya kalau sekarang politik abu-abu ya. Tapi kalau orang Yahudi kan didukung oleh strategi yang kuat. Ya, kalau politik abu-abu sekarang ya bukan strategi tapi golek aman. Ini juga golek aman juga, tapi mereka banyak hujah-hujah, banyak argumen-argumen yang mempengaruhi orang lain, persuasi yang mempengaruhi orang lain. Sedangkan keimanan mengharamkan pemeluknya mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan Tuhan mereka dan merusak tugas-tugas syariatnya atas nama kemaslahatan, kepentingan, atau untuk menjaga diri. Maka tidak ada kemaslahatan kecuali di dalam mengikuti agama mereka ya, dan tidak ada pemeliharaan diri kecuali dengan memelihara janji kepada Tuhannya. Kalau mengingkari ya udah. Ini mengingkari ya, kudunya kan bersatu dengan sesama orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Kalau memang ada orang musyrik didakwai ya. Kalau mereka ngajak perang ya perang gitu. Tapi enggak, mereka terbagi dua, yang satu ngubu sana, ngubu sini. Malah orang-orang Hajjaj dan Aus ini itu. Ya orang-orang Yahudi mengadu sebenarnya. Suku Aus sama suku Hajjaj diadu domba. Tapi mereka kalau dijak berperang bareng-bareng tetap mau. Khawatir kewenangan mereka ngadu domba, bahkan saling bunuh bisa jadi. Tapi ketika perang sudah selesai, mereka akan menebus tawanan-tawanan perang. Dulu apa lagi? Cukup sini dulu. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.